Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil ambiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada hari ini izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya, yaitu tentang pentingnya sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa rukun Islam yang meliputi: yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat; yang kedua, mendirikan sholat; yang ketiga, menunaikan puasa; keempat, berzakat; dan yang kelima, pergi haji bila mampu. Nah, hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Nah, mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka akan celakalah dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain pun ikut baik. Namun, apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun, untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindakan kekerasan, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sholat adalah tiang agama. Artinya sholat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatangi meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kini banyak manusia yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya rasa penyesalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang,
penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebelum saya selesaikan ceramah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.